Baru kok ceramahnya kok suka teriak-teriak sih, matanya merah. Karena ceramahnya Habib Bahar itu keras, membara-bara sampai matanya merah melotot. Masa Habib kok ceramahnya keras? Habib kok ceramahnya kata-katanya keras? Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan itu. Jari sopo, jari sopo rek. Nabi Muhammad itu adalah wajahnya yang paling tampan, kulitnya yang paling halus, suaranya yang paling merdu, akhlaknya yang paling luhur. Tapi diancam oleh Allah, jika engkau berkata kasar, engkau berkata tajam, maka engkau akan dijauhi oleh sekeliling. Jadi Nabi Muhammad tetap dengan kata-kata yang lemah lembut. Nabi Muhammad memang lembut, Nabi Muhammad memang halus tutur katanya. Tapi Nabi Muhammad juga jago main pedang. Tapi Nabi Muhammad juga jago perang. Nabi Muhammad tuh bisa main pedang, bisa nusuk orang, bisa nombak orang, bisa bacok orang. Nabi Muhammad itu karena apa? Karena beliau adalah panglima perang yang selalu di depan. Jadi kalau cuma sekedar kata-kata keras, menurut saya biasa aja. Kita harus pahami secara mendalam, orang yang berkata kasar, caci maki, tidak akan pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad yang kita mengimani itu pasti ditinggalkan oleh umatnya dia jika dia mengatakan sesuatu yang menggores perasaan. Lantas Anda ini pengikut siapa? Ada Habib begitu, Habib monyet, itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Sehingga yang halal mereka bilang haram, yang haram engkau bilang halal. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Maka dari itu sama saja seperti mereka-mereka yang menganggap ada habaib, habib, ulama atau kiai yang ceramahnya keras lalu dianggap tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Itu keliru itu, benar keliru. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu juga seorang nabi yang tidak hanya halus lembut tutur katanya, tingkah lakunya, tapi beliau juga bisa keras ketika menghadapi kemungkaran, ketika menghadapi yang namanya ketidakadilan. Ini yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, lembut, halus, tidak kasar, tidak ganas terhadap umat. Seandainya kamu kasar, kejam, pasti mereka akan lari dari kiri kanan, dia tidak akan mendekat. Tentang hadis yang berbunyi kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu kamundiri jaishin sabbahakum masahakum. Pernah dengar Kiai? Tapi saya ingin terutama menghimbau kepada kiai-kiai muda ini jangan sampai tidak meniru, berusaha meniru Kanjeng Rasul dalam kasih sayangnya kepada umat. Umat ini betul-betul rindu kepada akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rindu kepada perilakunya yang santun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW idza khataba, apabila beliau berkhutbah, ceramah, ihmarrat ainahu, memerah kedua matanya, wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya, hatta ka'annahu kamundiri jaishin sabbahakum masahakum, sehingga beliau bagaikan pemberi peringatan perang. Ngomong-ngomong soal perang, kira-kira di Indonesia ini, kira-kira sekarang pertanyaannya, kira-kira Habib yang ada di otakmu itu kira-kira kalau misalnya mimpin perang, Habib siapakah yang kira-kira lebih mirip kepada sosok seorang Nabi Muhammad yang berani memimpin peperangan? Di Indonesia nggak ada nih jihad mau kemana Indonesia ini? Apalagi presiden kita Islam, menteri agama Islam, mayoritas umat Islam. Alasan kita apa? Perang sama siapa ya? Perang sama siapa? Aneh bin ajaib. Jihad sama siapa? Lo mau bunuh siapa di sini? Ngapain jihad apanya? Jihad nggak ada. Jihad sama siapa?
aneh dan ajaib ya. Kalau mau jihad nggak di sini dong, ini kan aku jihad mau di taman wisata gitu, sama singa-singa. Maju satu langkah untuk melawan para habaib kami, maka kami umat Islam, kami para santri maju 1000 langkah untuk melawan kalian. Allahu Akbar. Jadi kira-kira saya tidak perlu menyebut siapa saja Habib yang menurut saya kriterianya lebih mirip kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong para kiai, para ustaz, para habaib, tolong hadirkan lagi akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kasih sayangnya Rasulullah kepada sesama, dakwahnya Rasulullah yang mengajak. Tapi cara menilainya ulama itu benar atau tidak dengan dari cara berbicaranya. Keliru. Kalau yang benar itu adalah yang lemah lembut tutur katanya, yang omongannya keras, kadang-kadang kasar, itu salah. Keliru lagi itu. Kalian yang berdakwah dengan cara yang kasar, dengan cara yang tegas, dengan kata-kata tajam, silahkan. Dan kamu dengan cara-cara memeluk juga persilahkan kami. Dan itu juga mereka sampaikan. Jadi kita ini dengan cara yang tegas, cara yang keras, silahkan engkau dengan cara yang santun. Tapi pada prakteknya, ketika kita santun disalahin sama mereka, wah ini meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mumet nggak sama orang-orang kayak gini nih? Apa yang salah dari kita nih? Saya merangkul sana, merangkul sini, mencari simpatik semua orang agar nyaman dengan Islam. Tidak ada tuh yang bilang bahwa kalau misalnya ada habib atau ulama ceramahnya keras, kata-kata kasar itu ulama su. Bukan seperti itu. Itu tidak termaktub dalam buku-buku yang diajarkan oleh ulama-ulama lama, apa yang disebut ulama su. Bahkan mungkin Nabi Muhammad juga tidak pernah berbicara seperti itu, bahwa ulama yang su itu adalah ulama yang berkata-kata kasar. Itu keliru. Keliru. Menggunakan majelis ta'lim untuk mencaci maki, untuk membuka aib, mengucapkan aib, menyebut namanya orang, bapak itu. Karena majelis ta'lim ini punya Rasulullah, bukan punya kita. Majelis ta'lim itu yang boleh berbicara harusnya Nabi Muhammad, bukan kita. Kita yang meneruskan. Lantas pernahkah Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Lantas kita ini tiru siapa? Kita ini figur kita ini siapa? Figur kita Nabi nggak begitu. Figur kita Nabi yang lain, Nabi Muhammad nggak begitu. Nabi yang lain, apakah ada Nabi yang lain mengkritisi pemerintah, menasehati pemerintah dengan cara-cara kasar? Mana ada? Nggak pernah ada. Jadi kalau kita ini berbuat sesuatu, kita harus ada referensi hidup. Nggak bisa dengan kebijakan kita sendiri. Oh, Nabi Musa menghadapi pemerintah dolim, Fir'aun ngaku Tuhan. Tapi enggak juga dengan caci maki kok, enggak juga dengan merendahkan. Boleh mengkritisi, tapi dengan akhlak.